itu nanti akan muncul misalnya ya akan Kumpul baju pasti muncul keluar sebulan. Iya, PCR-nya dulu. Baru besoknya berangkat. Nama video. mau seorang pasti nong. Sinabui. PCR. Nah ini kan ada landscape Ora. landscape Rio ya, Memang nah, atau cara landscape waktu Tanjung lo. Pinang. Ini landscape-nya, Hah? ini bentuk landscape-nya Ada yang kalau nanti yang akan pakai disajikan. bekerjaan tentara. Nah terus kemudian Siap. yang berikutnya itu adalah Cuman keluar aja video suratnya motion tanpa teks Tanjung Pinang. Tadi kan PCR. ketika kita masuk kan ada teks ya. Dari 900 kan. Tapi ku tengok ini luar Nah Jawa ini proses 500-an. pengambilan gambarnya itu dengan Luar menggunakan Jawa drone. 500-an. Jadi Kalau dari sana nanti yang tadi ini barulah video-videonya itu adalah 300-an. ada beberapa yang memang sudah Ya, ada ya, Jawa, sudah ada Bali footage-nya. Jawa. Jadi tim kita itu sudah pergi ke Kepulauan Jakarta. Riau dan mengambil beberapa gambar. Itu yang saya jelaskan. Jadi kenapa kemarin saya menugaskan teman-teman semuanya itu untuk untuk membuat storyline itu adalah sebagai panduan ketika melakukan proses editing dan penyusunan video pada timeline yang ada di Adobe Premiere. Paham ya? Nah, terus kemudian kita masuk ke scene yang kedua. Scene yang kedua. Ini kan tadi scene yang pertama ya. Scene yang pertama itu adalah berkaitan dengan Tanjung Pinang ya. Jadi tulisan bergerak Tanjung Pinang ini, Hah? ya tulisan bergerak Atas Tanjung motor Pinang tulang. ini itu dikerjakannya itu dengan menggunakan After Effects. Nih, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini kan ada yang namanya teks Tanjung Pinang ya. Ini teks Tanjung Pinang. Jadi bentuk teksnya itu seperti ini saja nih. Nah ini Tanjung Pinang. Durasinya itu 5 detik ya. Tanjung Pinang durasinya itu 5 detik. Nah ini mengerjakannya gampang banget nih. Mengerjakannya mudah. Nah terus kemudian dari sini kemudian dimasukkan di aset ya. Dimasukkan di project yang ada di Adobe Premiere. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya sama ya animasinya sama seperti yang teman-teman lihat di Adobe After Effects. Nah terus kemudian kita lihat lagi misalnya scene yang kedua itu adalah strategic location. Letaknya Kepulauan Riau itu di mana sih gitu ya? Oh ternyata nanti di sini ada video ya, ada tulisan strategic location, terus kemudian ada footage ya, video berupa gugusan pulau di Kepulauan Riau, terus kemudian ada motion grafik Kepulauan Riau serta letak Tanjung Pinang gitu ya. Ini adalah guideline yang harus dibuat oleh motion grapher maupun videographer nantinya. Nah, oleh motion grapher itu dibuatkan apa nih misalnya berkaitan dengan lokasi serta letak Tanjung Pinang. Jadi oleh saya misalnya ya, oleh saya sebagai motion grapher gitu ya. Berarti saya harus membuat pertama itu adalah peta Riau gitu kan. Peta Riau atau peta Tanjung Pinang ya. Kemudian yang berikutnya strategic location. Kemudian Kepulauan Riau itu seperti apa sih? Kira-kira seperti inilah ya. Ada Singapura, ada Malaysia gitu ya. Jadi dari sini sampai ke Natuna sana itu masuk Kepulauan Riau ya. Dari sebelah kiri dari Selat Malaka sampai ke arah Natuna gitu ya. Itu adalah Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam, Malaysia gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini dibuatkan peta seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ini di After Effects itu adalah pembuatannya itu seperti ini. Kelihatannya susah ya. Kelihatannya susah, tapi kalau misalnya kalian mengikuti pembelajarannya terus, ini prosesnya gampang. Mudah dimengerti ya, mudah dimengerti. Nah, ini seperti ini. Nah, kita lihat ketika dimasukkan ke dalam Adobe Premiere, bentuknya itu seperti apa? Kita lihat di Adobe Premiere misalnya. Kita lihat di Adobe Premiere, kita geser misalnya. Nah, ini kan ada strategic location kan. Nah, gitu kan. Jadi posisi geografisnya terletak di kepulauan nih, sama persis seperti ini kan. Posisi geografisnya terletak di Kepulauan Riau yang luas wilayahnya terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura. Kemudian masuk lagi yang berikutnya itu adalah peta. Nah, ini petanya ya. Ini adalah peta
peta dari Kepulauan Riau. Ini adalah peta dari Kepulauan Riau. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini paham maksud saya? Mengerti tahapannya? Ya, Pak. Mengerti ya? Jadi itu yang harus kalian kuasai nanti di semester ini dan semester depan. Kalau misalnya tidak selesai di semester ini, semester depan nanti ketemu dengan saya lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk proses? Kalau sudah mengerti, silahkan kalian download materi Instagram desain yang sudah saya kirimkan ke kalian. Sudah diterima? Sudah di-download? Sudah. Oke, kalau sudah di-download, kita mulai ke tahapan berikutnya adalah berkaitan dengan Adobe After Effects. Ya, jadi Adobe After Effects, silahkan kalian buka Adobe After Effects. Sudah punya semuanya Adobe After Effects-nya? Saya belum, Pak. Belum punya. Saya juga belum, Pak. Gimana ya? Sudah dikasih tahu kan ya? Harus install Adobe After Effects ya. Sudah dikasih tahu untuk install Adobe After Effects kan ya? Sudah. Sudah ya, minta bantuannya untuk install ya. Minta bantuan karena kalau tidak agak sulit nih saya mengajarkannya. Tapi kalian lihat dulu ya prosesnya ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan ke Adobe After Effects. Jadi Adobe After Effects itu merupakan aplikasi yang banyak digunakan untuk membuat special effect ya pada video. Jadi After Effects itu banyak dipergunakan sebagai aplikasi yang digunakan untuk membuat special effect pada video. Di samping itu After Effects itu juga dipergunakan untuk membuat animasi ya, animasi 2D ya. Animasi 2D, hanya saja kalau misalnya menggunakan animasi composition. Nah, kita mulai dari project. Project itu apa sih? Project itu berisi aset-aset video, gambar atau picture, sequence, dan sound ya. Dan sound yang dibutuhkan dalam proses pembuatan video motion ya. Jadi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan video motion atau video effect. Ini fungsi dari project ya. Posisinya ada di sini nih. Kemudian yang kedua itu adalah timeline. Jadi timeline itu adalah tempat untuk mengatur aset agar bisa dianimasikan melalui pengaturan apa? Melalui pengaturan keyframe, melalui pengaturan efek, melalui pengaturan timing dan sebagainya ya. Ini adalah timeline. Di timeline itu ada di sini di bawah. Jadi bagiannya ada project, kemudian ada timeline, kemudian ada yang di sini itu namanya komposisi. Jadi komposisi itu adalah preview dari timeline. Sampai di sini paham? Untuk tiga hal ini ada yang mau ditanyakan? Kalau kemarin kita bicara Adobe Premiere, interface-nya itu apa saja? Kalau kita lihat di interface di Adobe Premiere, ada project, ada timeline, ada source, ada program, ada 4 ya. Bagian utamanya itu ada 4. Tapi kalau ketika kita masuk ke After Effects, dia cuma ada 3, ada project, ada timeline, ada composition. Nah sekarang bagaimana caranya kita mempersiapkan komposisi? Ibaratnya itu kalau misalnya kalian membuat membuat publikasi ya, tapi ini publikasinya digital ya. Kalau membuat publikasi berarti kalian harus membuat dokumen dulu sebelum memulai pekerjaan. Membuat dokumen dulu. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan komposisi ya, atau mempersiapkan dokumen. Nah, untuk mempersiapkan komposisi
hal-hal yang harus dilakukan itu adalah sebagai berikut. Jadi mempersiapkan komposisi ya. Pertama itu adalah sebagai berikut nih. Pertama membuka aplikasi Adobe After Effects sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua itu adalah membuat new project. Yang kedua itu adalah membuat new project. Ini juga sudah kita lakukan. Yang kedua itu adalah membuat new project. Itu juga sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, akses menu composition, new composition hingga muncul namanya composition setting. Sudah belum? Jadi kita lihat di sini, pilih menu composition, pilih di sini ada new composition. Di sini ada muncul namanya new composition setting. Sudah? Ada tidak? Ada. Sudah Pak. Ada ya. Jadi nanti kalau ketinggalan masih tidak mengerti, tolong langsung dipotong saja ya. Langsung dipotong saja ya. Jadi saya tidak perlu menanyakan kalian mengerti atau tidak. Jadi di antara kalian kalau misalnya ada yang masih belum paham, silahkan kalian potong saja pembicaraan saya, terus supaya nanti tidak terlalu jauh lewatnya. Kita mulai dari komposisi, kemudian new komposisi, ya muncul composition setting. Di sini kita ngomongin masalah ukuran layar. Jadi kalau kemarin kan ukuran layar kan macam-macam ya. Ada untuk CD, ada VCD, VCD, kemudian CD, VCD, terus kemudian ada lagi untuk HD, ada lagi untuk Full HD, ada 2K, ada 4K, yang kemarin yang awal-awal saya jelaskan. Yang pertama. Terus kemudian selain dari nama gitu ya, selain dari nama itu adalah ukuran layarnya. Jadi ukuran layarnya silakan menggunakan HDTV 1080 29,97. Ini adalah ukuran full HD ya, atau full HD. Nah, durasinya, perhatikan durasinya itu kalian buat 5 detik. Bagaimana caranya menulis 5 detik? Ini 0, 00, 05. Jadi yang ini itu adalah jam, yang ini itu adalah menit, yang ini itu adalah detik, yang ini itu kira-kira apa namanya? Setelah detik. Frame. Frame, ya betul. Jadi yang berikutnya itu adalah frame. Nah, kemudian background color. Kita masuk ke background colornya itu adalah alpha. Ya, background colornya alpha, kemudian kita pilih OK. Paham sampai di sini? Ini sudah saya jelaskan belum? Halo? Ini sudah saya jelaskan belum? Belum, Pak. Belum, oke. Ya, berarti kita masuk ke berikutnya itu adalah kita beri nama di sini, namanya itu adalah animasi dasar. Kemudian 5 detik. Silahkan kalian kerjakan, kemudian langsung di OK ya. Silahkan kalian mengikuti langkah saya. Nah, kita lanjutkan kembali berkaitan dengan bagaimana caranya kita mengimport aset di After Effects. Jadi, aset itu bisa diperoleh dari berbagai macam aplikasi ya. Jadi, aset itu bisa diperoleh dari berbagai macam aplikasi. Jadi, kenapa kalian harus belajar banyak aplikasi itu adalah karena nanti kalian akan membutuhkan misalnya untuk membuat aset ya. Kalian akan membutuhkan Adobe Illustrator, kalian akan membutuhkan Adobe Photoshop, kalian akan membutuhkan aplikasi 3D. Ya. Yang baik itu kalian salah satu aja misalnya. Kalian akan lebih fokus ke Maya, silakan. Kalian akan lebih fokus ke Cinema 4D juga silakan. Kalian akan lebih fokus ke 3D Studio Max juga silakan. Blender juga silakan dan lain-lain. Karena aplikasi 3D itu tidak hanya sebatas yang saya sebutkan tadi ya. Masih banyak yang lain yang mungkin saya tidak tahu ya. Nah, cara mengimport aset ke dalam Adobe After Effects dengan menggunakan beberapa aplikasi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan Adobe Illustrator. Contohnya itu seperti ini. Saya sudah kirimkan ke teman-teman itu adalah bentuk dari
bentuk dari Instagram design yang akan kita buatkan motionnya. Kita mulai dari Adobe Illustrator ya, misalnya Adobe Illustrator. Jadi kalian tidak perlu membuka. Jadi sini saya membukanya itu karena saya ingin menjelaskan saja. Jadi misalnya saya punya desain Instagram design seperti ini. Nah, Instagramnya ini ingin saya buatkan video motion. Jadi Instagramnya ini akan saya buatkan bentuknya itu adalah video motion. Jadi apa yang harus saya lakukan? Pertama, kita harus membuat aset sebaik-baiknya dengan menggunakan aplikasi ini ya. Kemudian disimpan dalam format AI ya, atau native formatnya Adobe Illustrator, atau native format saja ya istilahnya, atau native format Adobe Illustrator, atau native format dari Adobe Illustrator. Ini adalah hal yang mesti harus kalian persiapkan. Kemudian disimpan, kita simpan file save itu di Adobe Illustrator. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan hasil dari ini ya, hasil dari file Adobe Illustrator itu ke dalam After Effects. Jadi proses memasukkan ya, proses memasukkan gambar dari Adobe Illustrator ya, ke Adobe After Effects dilakukan dengan cara mengimpor di Adobe After Effects. Nah, jenis importnya dengan menggunakan beberapa macam ya. Jenis importnya bisa dilakukan dengan beberapa macam cara. Mulai dari footage, kemudian yang kedua itu adalah composition, dan yang terakhir itu adalah composition, retain, layer, size. Jadi yang akan kita pelajari dulu itu ada dua dulu nih. Yang pertama itu adalah footage, yang ini footage. Yang kedua itu adalah composition, retain, layer, size. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita mulai dari kaitan dengan footage ya. Proses importnya itu sebagai footage. Nah, jika bentuknya adalah footage, file Adobe Illustrator yang diimport, jadi file Adobe Illustrator yang diimport menjadi satu aset. Jadi menjadi satu aset. Meskipun di dalamnya terdiri dari beberapa layer ya. Jadi meskipun di dalamnya terdiri dari beberapa layer ya, Artinya apa? Artinya satu file dianggap sebagai satu aset. Jadi ini kalau misalnya itu adalah footage. Jadi jika bentuknya itu adalah footage, berarti file Adobe Illustrator yang diimport ke dalam Adobe After Effects, perhatikan ya, menjadi satu aset. Meskipun di dalamnya itu terdiri dari beberapa layer. Artinya apa? Artinya satu file itu dianggapnya itu sebagai satu aset. Caranya itu sebagai berikut ya. Perhatikan cara mengimportnya. Sama-sama ya, ini cara mengimportnya. Pilih menu file ya, import file. Jadi pilih menu file, kemudian import file. Kita cari
gambar yang tadi sudah saya kirimkan ke kalian, yaitu Instagram design misalnya. Ini yang akan kita import. Pilih file yang akan diimport, kemudian aktifkan option. Nah, pada option ya, opsi akan muncul opsi import as. Jadi import as-nya itu adalah kalian gunakan yang footage. Ini yang dimaksud dengan footage itu ini. Yang dimaksud dengan footage itu adalah ini footage. Nah, kemudian di open ya, pilih open. Pilih open ya. Kemudian sudah. Kemudian pilih open ya. Berikutnya itu adalah pilih open. Kemudian yang berikutnya muncul namanya import kind-nya itu tetap footage ya, gunakan footage. Layer option ya, perhatikan layer option-nya itu gunakan match layer. Jadi kalau muncul itu muncul ya match layer, kecuali kalau misalnya kalian ingin memilih layer ya, boleh. Kalian pilihnya choose layer, tapi di sini kita membutuhkannya itu adalah yang match layer. Kemudian pilih OK. Nah, secara otomatis aset dari Adobe Illustrator itu akan masuk ke dalam project yang ada di Adobe After Effects. Paham sampai di sini? Yang ada di Adobe After Effects. Paham, Pak? Paham ya? Iya, Pak. Pak, ya. Catatan yang di samping membantu tidak? Membantu, Pak. Oke, jadi itu yang harus kalian pastikan di awal. Jadi secara otomatis itu aset dari Adobe Illustrator itu akan masuk ke dalam project yang ada di Adobe After Effects. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai dasar menganimasikan aset dari Adobe Illustrator. Dasar menganimasikannya, kita akan coba cara menganimasikan skala. Jadi dasar menganimasi dari Adobe Illustrator. Jadi bentuk animasi dasar yang ada di ya, perhatikan ya, bentuk animasi dasar yang ada di Adobe After Effects, yang ada di Adobe After Effects itu meliputi yang pertama, meliputi pindah posisi atau istilahnya itu adalah vision. Kemudian yang kedua, memperbesar dan memperkecil. Ini namanya scale. Kemudian itu adalah berputar itu namanya rotation. Selain rotation itu ada, dan yang terakhir itu serta ya. Serta yang terakhir itu adalah transparansi atau yang disebut dengan istilah namanya opacity. Ini adalah bentuk animasi dasar yang ada di Adobe After Effects. Mulai dari bagaimana caranya menganimasikan skala ya atau scale. Skala ya atau scale. Bagaimana caranya menganimasikan skala atau scale. Pertama ya, tarik aset yang ada pada project ke dalam komposisi. Ya. Jadi tarik aset yang ada pada project ke dalam komposisi atau ke dalam timeline. Jadi proses menampilkan di sini itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama itu adalah dengan cara menarik aset yang ada di sini ke dalam komposisi seperti ini. Ini boleh ya. Kalau seperti ini berarti kita bisa meletakkannya itu bebas. Artinya posisinya itu tidak pasti. Saya hapus lagi ya. Atau bisa juga dengan cara dari project ke dalam timeline. Jadi bisa juga dari project ke dalam
timeline. Ini proses menganimasikannya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Jadi ini yang bisa kalian lakukan pertama kali. Pertama ya, tarik aset yang ada pada project ke dalam komposisi atau tarik ke dalam timeline. Itu prosesnya. Oke, kalau sudah, yang berikutnya karena skala ya. Pindahkan current time indicator ke detik ke 0. Jadi ini ada namanya current time indicator, sama seperti di Adobe Premiere saya jelaskan. Jadi kita geser. Jadi ini menentukan posisi waktu ya, waktu animasi awal dan waktu animasi akhir. Jadi ini menentukan waktu animasi awal dan waktu animasi akhir. Jadi yang perlu kalian lakukan itu adalah pindahkan indikator ke detik ke 0. Di sini nih kita geser. Pindahkan current time indikator ke detik 0, kontainer pada layer hingga muncul transform. Yang dimaksud dengan kontainer itu ini nih, yang tanda kira-kira gambarnya nanti akan muncul seperti ini nih. Pertama buka kontainer layer ya, pada timeline ya, buka hingga muncul transform, opsi transform. Kemudian buka transform hingga muncul ada anchor point, kemudian ada position, ada scale, ada dan ada opacity. Sampai di sini. Buka container transform hingga muncul anchor point, position, scale, rotation, sama opacity. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, yang berikutnya klik tombol time vary stop watch pada scale. Jadi ini kan pada opsi scale itu ada gambar jam yang saya lingkari dengan warna merah ini nih. Jadi yang perlu kalian lakukan itu adalah klik tombol time vary stop watch. Klik di sini nih, scale. Scale. Nah, di sini itu nanti hingga muncul keyframe. Yang keyframe itu adalah ini nih, namanya keyframe. Hingga muncul keyframe. Nah, ganti nilai pada scale dari 100 ke 0%, dari persen ke 0%, sehingga objek menjadi tidak kelihatan. Jadi hingga jadi tidak kelihatan. Jadi kita pilih seperti ini, 0 gitu ya. Klik. Nah, ini kan objeknya jadi tidak kelihatan ya. Objeknya jadi tidak kelihatan. Kemudian yang berikutnya itu adalah pindahkan cursor ke detik ke 2. Ini kan 1. Kemudian 2 ini ya. Ini 2. Nah, pada detik kedua pada ganti nilai persentase menjadi 100%. Ini kita ganti menjadi 100%. Nah, gitu. Kemudian pindahkan ke indikator kembali ke detik ke 0. Ke detik ke 0. Kemudian tekan spasi untuk melihat hasil animasinya. Bisa? Bergerak nggak? Dari 0 ke 100. Artinya 0 itu artinya apa? Tidak kelihatan. Terus itu kelihatan, membesar ya, dari 0. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Susah nggak? Mudah, Pak. Mudah ya. Jadi itu proses bagaimana caranya kita memindahkan atau membuat animasi dasar ya. Jadi bentuk animasi sendiri, perhatikan ya. Animasi dasar sendiri kadang-kadang itu bisa dikombinasikan ya. Jadi animasi dasar kadang-kadang ya bisa, bukan kadang-kadang ya, antara animasi dasar yang satu dengan animasi dasar yang lain bisa dikombinasikan, bukan kadang-kadang, antara
antara animasi dasar yang satu dengan animasi dasar yang lain itu bisa dikombinasikan. Kasus sebagai berikut ya. Contoh kasus sebagai berikut. Misalnya nih ya, kita akan mengkombinasi antara scale, animasi, rotation. Kita akan mengkombinasikan antara animasi scale dan animasi rotation. Bagaimana caranya? Pertama, pindahkan current time indikator ke detik kedua. Kenapa ke detik kedua? Karena ingin di posisi akhirnya itu bentuknya itu seperti ini. Kalau tadi kan mulai dari detik ke 0 nih, bukan. Kalau ini saya membuatnya itu dari detik terakhir dulu. Jadi boleh ya. Jadi penentuan titik awal animasi itu bisa, pembuatan keyframe itu bisa dilakukan di posisi awal. Nah, sekarang yang kita gunakan itu adalah di detik kedua atau posisi A. Nah, kemudian klik tombol time vary stopwatch pada rotation. Jadi klik tombol time vary stopwatch pada rotation, diklik di sini, diklik pada rotation, sehingga akan muncul keyframe akhir. Nah, pindahkan, ya ini kan ada dua kan ya, scale-nya udah aktif. Dan ya sekarang rotasinya sudah aktif. Nah, sekarang pindahkan current time indikator detik ke 0. Nih, kita pindahkan ke detik ke 0. Nah, di sini perhatikan pada rotasi itu kan ada 2x 0 derajat gitu kan. Yang dimaksud dengan 2x itu adalah objek akan bergerak sebanyak 2 kali 2x ya, 2 kali rotasi titik akhir. Jadi ini di sini pindahkan current time ke detik ke 0 ya, kedua ya, ke 0 ya. Ke 0 sudah kita isi di sini 2x. Ketik aja hingga muncul keyframe di detik ke 0. Jadi kita tambahkan keyframe di detik ke 0. Sampai di sini paham? Nah, kemudian pindahkan current time indikator ke detik ke 1 lagi, kemudian tekan spasi. Nah, gitu. Kalian akan dapatkan tuh kira-kira seperti itu. Paham sampai di sini? Paham, oke. Nah, sekarang mengkombinasikan animasi opacity, animasi rotasi, dan animasi skala. Jadi yang kita kerjakan sekarang itu adalah mengkombinasikan antara animasi tadi kan ini ya. Tadi kan animasi skala dan rotasi. Nah, yang sekarang yang akan kita lakukan itu adalah mengkombinasikan animasi opacity, animasi rotasi, dan animasi skala. Nah, kita akan mengkombinasikan antara animasi opacity, animasi rotasi, dan animasi skala. Bagaimana caranya? Kita pindahkan current time indikator ke detik ke 0. Nah, ini boleh di akhir dulu, silahkan. Awal dulu silahkan, tergantung kalian maunya. Yang jelas, setiap titik ini, kalau ingin membuat animasi di sini, titiknya sama, berarti tidak akan bergerak kemana-mana dia. Jadi harus nilai titiknya. Oke, kita pindahkan current time indikator ke detik ke 0. Jadi kita pindahkan current time indikator ke detik ke 0. Ya, ke detik ke 0. Kemudian klik tombol time vary stopwatch opacity hingga muncul keyframe. Kita klik di sini. Klik. Hingga muncul keyframe. Jadi di sini kan akan muncul keyframe ya. Keyframe. Kemudian ganti nilai opacity-nya itu menjadi 0%. Artinya itu tidak kelihatan kan? 0%
0% itu hilang lah ya, kayak hantu gitu ya misalnya ya. Dari hilang, kemudian transparan, kemudian muncul misalnya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pindah current time indikator ke detik ke 1, misalnya 1 atau silakan dari 1 atau 2 aja ya. Masuk ke 2 misalnya 2. Yang 2 langsung ya. Kedua, nah ganti nilai opacity-nya itu dari tadi itu kan dari 0 ya, maaf. Ini nilainya 0%. Kemudian opacity dari 100% menjadi 0. Ganti nilai dari ya 0 ya, dari 0% menjadi 100 di detik kedua nih ya. Ini kan tidak kelihatan ya, dari 0 ini menjadi 100. Jadi kalau kalian lihat bentuknya itu adalah dari tidak kelihatan menjadi kelihatan. Paham ya? Paham? Bisa nggak? Silakan kalian coba praktekkan. Sekarang kombinasikan dengan, nah saya kepengen mengkombinasikan antara ya misalnya antara skala opacity animasi rotasi, animasi skala. Ini mulai dari position, opacity, animasi rotasi dan skala. Kira-kira gimana caranya? Kalau dengan skala, perlu saya jelaskan lagi nggak? Kalau dengan posisi, perlu dijelaskan, perlu dicatat tidak? Perlu dicatatkan nggak? Perlu, Pak. Coba ya. Sekarang kita mulai lagi nih. Mengkombinasikan animasi position, terus kemudian animasi rotation, opacity, kemudian rotation, dan yang terakhir itu adalah scale ya, dan scale. Ini bisa tidak? Nah, yang harus dilakukan itu adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah pindahkan current time indikator ke detik 2 di akhir ya misalnya. Pindahkan current time indikator ke detik 0 nih. Kita pindahkan current time indikator ke detik ke 0. Kemudian klik tombol time vary stopwatch hingga muncul iframe. Klik tombol time vary stopwatch ya. Stopwatch pada position hingga muncul keyframe akhir ya. Karena kan keyframe akhir ya. Ini saya pindahkan ke sini, klik di sini. Klik. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas. Kemudian pindahkan current time indikator ke detik ke 1 ya. Pindahkan current time indikator ke detik ke 0, maaf. Pindahkan time indikator ke detik ke 0. Pindahkan current time indikator atau 0. Kok ini 0 ke detik kedua ya, maaf ya. Kedua ya. Pindahkan current time indikator ke detik ke 0. Nah, kemudian pindahkan posisi objek dengan cara menarik sumbu X dan sumbu Y. Jadi, pindahkan posisi objek dengan cara menarik sumbu X dan sumbu Y. Ya, perhatikan. Dengan cara menarik sumbu X dan sumbu Y hingga posisi objeknya itu berubah. Hingga
posisi objek jadi pindahkan posisi objek dengan magnet sumbu X dan sumbu Y hingga posisi objek berubah. Jadi itu kira-kira seperti ini. Yang dimaksud dengan sumbu X dan sumbu Y itu apa sih? Kita lihat ya. Ini akan saya perlihatkan gambarnya dulu. Jadi kalau kalian lihat di sini nih, ini saya copy aja ya, hanya animasi dasar. Jadi ini adalah sumbu yang 500 yang sebelah kiri. Ini adalah sumbunya itu adalah ini sumbu X. Jadi ini sumbu X. X nih X ya. Nah kalau yang sebelah kanan ini adalah sumbu Y. Jadi kalau sumbu X ini mengatur posisi ke kiri dan ke kanan ya. Jadi sumbu X, perhatikan sumbu X mengatur posisi ke kanan dan ke kiri objek. Itu sumbu X ya. Kalau sumbu Y, perhatikan sumbu Y mengatur posisi ke atas dan ke bawah objek. Paham sampai di sini? Paham tidak? Jadi sumbu X itu mengatur posisi ke kanan dan ke kiri objek, kalau sumbu Y itu adalah mengatur posisi ke atas dan ke bawah objek. Jadi kalian cukup melakukan seperti ini, ditarik dengan ini angkanya itu ditarik ke kanan atau ke kiri. Misalnya saya tarik ke kanan nih, ini ke kanan, ini ke kanan, gitu ya, hingga posisinya berubah misalnya. Kok anchor sih? Ini ya, ini geser kan? Kalau kalian lihat ini kan geser ya. Ini posisinya kan geser, ini ke kiri. Oh, munculnya dari pojok sini, berarti kombinasi dengan Y bawah misalnya. Geser lagi ke kiri, gitu kan? Y posisinya dari sini. Jadi ini artinya nanti proses animasinya itu dari kiri bawah muncul ke atas. Nah, gitu. Mengerti? Mengerti tidak? Ya, Bapak mengerti. Mengerti ya. Jadi itu proses bagaimana caranya kita menganimasikan atau mengkombinasikan animasi dari 4 ya, dari animasi posisi, opacity, dan skala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas? Jelas tidak? Iya jelas Pak. Jelas ya. Itu proses bagaimana caranya kita menganimasikan objek ya, menganimasikan objek. Nah sekarang yang berikutnya itu adalah tadi berkaitan dengan mengimport gambar dari Adobe Illustrator dengan menggunakan composition retain layer type. Apa yang harus dipersiapkan di Adobe Illustrator jika setiap objek yang ada pada dokumen akan dianimasikan secara terpisah atau tersendiri ya. Jadi jadi akan dianimasikan secara terpisah. Itu artinya kalau misalnya kita lihat di sini ya, saya ingin animasikan secara terpisah gitu. Misalnya gitu ya, angka 5 animasi sendiri, tipsnya animasi sendiri, bubble-nya animasi sendiri, swipe-nya animasi sendiri, terus bubble-nya juga animasi sendiri, kira-kira seperti itu ya. Kalau tadi kan bareng-bareng ya, kalau ini kan tadi bareng-bareng nih, animasinya bareng-bareng. Nah
bagaimana caranya kalau misalnya animasinya itu nggak bareng-bareng seperti ini, nggak bareng-bareng seperti ini, tapi sendiri. Nah, yang harus kalian persiapkan itu setiap asetnya itu harus diletakkan pada layer tersendiri. Tapi ini nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya memindahkan objek dari satu layer ke layer yang lain di Adobe Illustrator. Dengan cara ini, perhatikan ya, satu file akan memiliki beberapa aset ya. Jadi dengan cara ini, satu file nantinya akan memiliki beberapa aset tergantung pada jumlah layer di Adobe Illustrator. Tergantung pada jumlah layer di Adobe Illustrator. Itu yang harus kalian pahami. Nah, caranya itu adalah sebagai berikut caranya. Nah, ini karena saya belum menjelaskan, kalian cukup nanti mengimport saja ya. Karena Adobe Illustrator-nya belum saya jelaskan, kalian cukup mengimport saja. Nanti minggu depan baru saya jelaskan dari Adobe Illustrator-nya. Contohnya itu sebagai berikut misalnya. Pertama, misalnya buka aplikasi Adobe Illustrator misalnya. Kita buka aplikasi Adobe Illustrator, kemudian buka file yang akan diekspor ke Adobe Illustrator, ke Adobe After Effects, maaf ya. Ini kan file yang akan di ini ya, yang akan diekspor ke Adobe After Effects. Kemudian buat beberapa layer sesuai kebutuhan. Kalian lihat aja dulu, jadi jangan dipraktekkan yang ini. Kita lihat nih, kalau lihat di sini kan di menu window layers ya, coba akses ya, silakan saya coba akses menu window, kemudian layer ya. Akses menu window, kemudian di situ ada namanya layers ya. Lihat, nah, kalian bisa lihat di sini itu sudah terdapat beberapa layer, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 layer, ya nggak? Iya, Pak. Jadi sudah ada beberapa layer. Jadi kalau kalian lihat ini, di sini sudah terdiri dari beberapa layer. Jadi kemudian pindahkan layer pada aset tersendiri, ya. Nah, biasakan nanti kalian harus menggunakan nama sendiri. Namanya itu harus jelas. Nanti kita belajar bagaimana cara membuatnya. Kemudian file disimpan dalam format Adobe Illustrator. Oke, sampai di sini paham? Kira-kira seperti ini ya. Ini yang kita persiapkan di Adobe Illustrator. Kalau sudah paham, sekarang kita masuk bagaimana caranya mengimpor. Ini ditutup saja ya. Ditutup saja ya, karena sudah saya siapkan. Nanti setelah kalian latihan menganimasikan, baru kemudian kita belajar bagaimana caranya membuat aset di Adobe Illustrator. Kita mulai dari mengimport di Adobe After Effects dengan cara sebagai berikut. Coba mengimport di Adobe After Effects dengan cara sebagai berikut. Buka Adobe After Effects-nya, sudah. Kemudian akses menu file, import file. Jadi akses menu file, import file. File, import file, pilih file yang akan diimport. Seperti ini. Pilih file yang akan diimport, open, oke. Paham sampai di sini? Jelas, pilih file yang akan diimport. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya, pilih file yang akan diimport. Ya. Nah, perhatikan nih. Kalau saya langsung import oke, nanti di sini akan langsung munculnya sama, tidak ada perubahan. Jadi kita hapus lagi. Kita tentukan ikuti yang langkah yang ada di sini nih. Caranya itu pilih menu file, kemudian import file. Kita pilih filenya, misalnya vector asset gitu kan. Di sini pilih option dulu. Pilih option. Import as-nya itu gunakan composition retain layer type.
Ada tidak? Ada composition retain layer size tidak? Ada, Pak. Ada. Kemudian pilih open ya. Open. Nah, kalian perhatikan nih, pada project ikonnya itu berubah ya. Yang satu berupa komposisi, ini yang disebut dengan pertama itu adalah komposisi. Yang kedua itu adalah folder yang berisi aset. Jadi sudah berubah di komposisi dan aset pada project. Ini saya copy aja. Jadi kalau misalnya kalian lihat di ini ya, project itu nanti sudah muncul ini nih, file ini nih pada project. Ini biar jelas. Yang ini nih namanya komposisi ya. Yang di bagian ini adalah namanya itu adalah komposisi nih. Yang ini. Itu adalah komposisi. Muncul ini tidak? Muncul ini tidak? Belum, Pak. Ya, terus kemudian yang ini itu adalah apa namanya? Sampai sini ya, Mas ya. Ya, sampai sini itu adalah folder berisi set. Jadi ini yang diimport itu adalah itu. Berisi aset dengan nama sesuai dengan nama layer di Adobe Illustrator. Itu yang harus kalian pahami ya ketika kalian menggunakan composition retain layer size. Saya copy ya. Kemudian saya letakkan di sini. Oke. Paham? Paham sampai di sini? Paham? Sudah seperti ini paham? Paham, Pak. Paham. Nah, terus kemudian untuk membuka komposisi itu klik 2 kali pada file komposisi yang terdapat pada project. Jadi yang di atas ini nih ya, Instagram Design. Ini klik 2 kali. Sehingga muncul komposisi berisi set layer pada timeline. Jadi kalau misalnya kita klik 2 ini. Klik. Nah, itu nanti akan muncul seperti ini. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang karena kalian sudah belajar bagaimana cara menganimasikan, setiap aset mulai dari background, bubble, kuning, putih, text, white-nya coba kalian animasikan. Saya kasih waktu sampai jam 9. Saya kasih waktu sampai jam 9. Silahkan latihan. Perlu catatan ini tidak? Perlu catatan ini tidak? Perlu, Pak. Pak. Perlu ya. Bentar. Sebentar saya. Bentar, gimana ya tadi ya? Oh, ini. Tambahkan di sini ya. Nah, ini shortcut untuk menganimasikan aset nih. Itu adalah untuk position, kemudian S itu adalah untuk scale, R itu adalah untuk rotation, T itu untuk opacity. Itu nanti ini aja apa namanya? Dihafalkan ya. Window background dari sini ya. Kalian saya tunggu sampai jam 9. Kalau ya seperti ini. Saya copy ke grup ya. Silakan. Pak, izin bertanya Pak, itu saya pas ngimport nggak ada Pak itunya retain apa tadi Layer retain size. iya nggak ada Pak. Ya. Sebentar. Saya sudah kirimkan ininya ya, apa namanya, catatannya sebentar. Bentar dulu ya Mas ya, saya kirimkan catatan dulu ya.
Catatannya sudah diterima untuk TICK Sudah, Pak. PB3B ya. PB3B. Catatannya sudah PB3B ya. Ya. Belum, Pak. Sebentar. Yang 100. Jadi animasinya itu dari tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kemudian yang berikutnya untuk bubble. Bubble itu pakai scale dan rotation. Jadi kita buka kontainernya. Berarti langsung aja kita buka scale sama rotation. Diaktifkan aja sekaligus bisa ya. Bubble menggunakan scale dan rotation. Kemudian kita pindahkan ke sebelah sini kiri dari 0. Dia berputarnya sebanyak berapa kali? Misalnya 2 kali. Berarti kalian akan dapatkan dari, nah gitu ya. Ya, berarti bubble sudah. Sekarang yang kuning. Kuning ini adalah posisi akhir. Oh, saya kepengennya bergerak dari luar layar. Berarti kita buka posisi. Misalnya text block ya. Yellow text block misalnya. Yellow text block. Jadi position misalnya kita gunakan position. Jadi yang harus kita lakukan itu kita buka transform dari detik ini animasi akhir posisi di animasi awalnya kita geser ke arah kiri. Nah, seperti ini. Jadi animasinya itu adalah dari kiri ke kanan gitu ya. Gitu, sudah. Kemudian yang berikutnya 5. 5 itu kira-kira apa ya? 5 itu saya akan menggunakan misalnya yang 5 ya. Misalnya 5. Nah, kalau 5 itu berarti kita menggunakan scale dan rotation juga misalnya. Scale dan rotation. Berarti yang harus dilakukan itu adalah kita geser scale di posisi akhir ya. Scale dan rotation. Misalnya scale-nya yang pertama itu dari 0, rotasinya sebanyak 1 kali saja deh, 1 kali rotasi. Jadi gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya tips, misalnya tips. Tips itu dari posisi juga, tips itu posisi. Misalnya ya, tips kita gunakan posisi atau position ya. Position. Jadi yang harus saya lakukan itu adalah kita buka kontainernya seperti ini, kita pilih position. Posisi akhir, posisi awalnya itu misalnya dari luar, misalnya kita geser dari kiri, dari kanan ke kiri, nah gitu. Ini juga sama nih teksnya ya. Teks misalnya, teks juga position juga, teks kayak scale aja deh, scale. Dari tadi belum ada scale, berarti buka kontainernya, kemudian kita atur dari scale ya, scale akhir sama scale awal, ini nilainya 0. Berarti dari 0 ke 100. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah swipe. Swipe itu posisi. Misalnya swipe ya. Swipe untuk position. Maka swipe untuk position itu bagaimana? Ini pindahkan current time indicator ke detik ke 1 misalnya. Kita buka transform position ya. Position, kemudian kita geser ke kiri
Dari mana? Dari sebelah kiri. Kita geser sumbu X-nya ke kiri. Sumbu X ke kiri. Seperti ini hingga menghasilkan paham ya sampai sini ya? Paham nggak? Jadi animasi sudah teranimasikan semuanya. Hanya saja kan dalam proses pembuatan animasi itu kita harus menentukan objek mana yang mau dimunculkan lebih dahulu. Ini ada bar. Jadi kalau barnya itu sejajar seperti ini, artinya kemunculannya itu berbarengan. Kita geser barnya. Yang muncul background dulu, habis background misalnya apa, kita geser seperti ini. Digeser barnya ya, barnya kita geser supaya kemunculannya itu saling mengikuti. Misalnya background dulu muncul, baru kemudian bubble, setelah bubble baru kemudian text block, setelah text block baru 5, setelah 5 baru tips, baru kemudian. Paham sampai di sini? Paham? Paham tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Jadi itu proses bagaimana caranya kita membuat video motion untuk di Instagram misalnya, sederhana seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum, Pak, sejauh ini. Mengerti ya? Nanti kayaknya nih kita masuk ke
Bapak Maria mau bertanya. Ya, silakan. Nah, berarti untuk posisi objeknya itu berpengaruh ya Pak, di atas di bawahnya itu? Iya, pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ah, Pertama itu adalah kita akan bahas mengenai head, karakter, dengan bentuk dasar. Oke, kita mulai belajar bagaimana caranya membuat head karakter dengan menggunakan bentuk dasar ya. Mudah-mudahan masih ada filenya. Mudah-mudahan masih ada filenya. Sudah bisa ini kalian sudah mengerti kan ya cara menganimasikannya, sudah mengerti ya? Sekarang saya jelaskan mengenai infografik e-learning. Ilustrator, head karakter. Ya. Oke. Kita akan belajar bagaimana caranya membuat head karakter dengan menggunakan bentuk dasar. Kalian bisa melihat nggak? Ini bentuk dasarnya itu kira-kira apa saja? Membuat karakter seperti ini. Ada yang tahu? Rounded rectangle, terus ellipse sama Triangle. rounded rectangle, ellipse sama triangle. Iya. Ya. Yang putihnya. Rounded rectangle sama apa aja? Ayo kita sama-sama kerjakan ya. Kita mulai dari yang pertama ini. Dari yang pertama ini. Jadi kenapa kita mesti harus belajar membuat seperti ini ya? Salah satunya itu nanti kalau kalian membuat animasi itu, karakter desain itu penting ya dalam proses pembuatan animasi. Kita mulai dari yang pertama ya, proses pembuatan ini. Dimulai dari membuat rounded rectangle dulu. Jadi ini rounded rectangle seperti ini. Nah, pada saat menggambar masih ingat ya. Jadi tekan tombol panah ke atas supaya lengkungannya itu semakin banyak gitu ya. Kira-kira seperti ini. Paham sampai di sini? Paham tidak? Paham ya. Ini menggunakan rounded rectangle. Nah, kemudian kita geser ke samping. Nah, di sini tahapan berikutnya itu adalah di bagian mata. Berarti mata itu dengan menggunakan apa? Ellipse kita isi dengan warna gelap misalnya. Warna gelap. Saya letakkan di sini. Kalau menduplikat itu tekan tombol apa? Alt dan supaya gesernya sejajar dengan shift. Nah, paham sampai di sini? Paham. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat alis? Kita buat alis ya. Kita membuat alis di sebelah kanan. Nah,
Alis itu diperoleh dengan menggunakan rounded rectangle. Jadi kita buat rounded rectangle. Alis seperti ini kira-kira. Kita buat alisnya. Ya. Kemudian kita isi dengan warna ungu lah ya. Kita buat alisnya. Ya, ini juga sama. Ya, alisnya sudah. Sekarang bagaimana dengan kuping? Kuping itu dengan menggunakan apa? Elips. Jadi dengan menggunakan dua buah lingkaran. Satu, kemudian dua misalnya. Kalian bikin dua buah lingkaran, kira-kira seperti itulah ya. Nah, lingkarannya ini kita beri warna yang berbeda. Ini ya. Yang ini warnanya sama. Nah, lingkaran ini diletakkan di belakang. Jadi kalau diletakkan di belakang itu berarti objek arrange send to back. Objek arrange send to back. Nah, ini lakukan hal yang sama nih. Tekan tombol Alt, tarik ke kanan. Berarti kalian sudah dapatkan dua buah kuping. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat bagian mulut? Bentuk dasarnya apa? Bagian mulut, ayo. Elips. Bentuk dasarnya itu adalah elips, sama. Jadi bentuk dasarnya itu adalah elips. Elipsnya itu kita beri warna, misalnya gelap ya. Ini ya, gelap. Oh, ternyata ada lidahnya. Lidahnya itu saya buat elips lagi. Lidahnya itu saya beri warna ungu gitu kan. Oh, atasnya ada giginya. Giginya saya gunakan kotak. Giginya warna putih nih di sini. Nah, tiga-tiganya diaktifkan. 1, 2, 3 diaktifkan. Tekan tombol Alt dengan menggunakan shape builder. Hapus. Selesai nggak? Selesai, Bang. Nah, terus kemudian kumisnya dengan menggunakan apa? Rounded juga. Rounded rectangle. Jadi gunakan rounded rectangle, ya. Tinggal kita rotasi saja, Bisa letakkan di sini misalnya. Oh, ini saya rotasi juga deh. Nah, gitu. Kemudian yang di bagian atasnya itu hidungnya dengan menggunakan rounded juga. Ya, paham sampai di sini? Paham. Coba kalian praktekkan. Satu head aja dulu. Sambil kalian melatih Adobe Illustratornya. Bisa membuat seperti ini, head karakter.
Nah, kenapa kalian harus belajar seperti ini? Nanti kalian harus belajar juga bagaimana caranya mempersiapkan aset untuk animasi. Nah, bentuknya itu kira-kira seperti ini dari FreePic ya. Bentuknya itu kira-kira seperti ini nih. Ini bentuknya itu kira-kira seperti ini. Tangannya dipotong-potong. Ini kalau kita membuat aset nanti. Dikali R-nya berarti si RP nih 1,7. Nah 2 kali 1,7 berapa? 2 kali 1,7 berapa? Ayo, 3,4 Bu. 3,4. Betul. 3,4 volt. Nah, gitu. Bisa? Masih bingung nggak? Coba sekarang Ibu tanya. Siapa yang masih bingung? Mumpung Ibu lagi jelasin di Zoom, kamu bisa nanya. Ada yang masih bingung? Nadine? Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Bapak. Oke. Apa namanya? Hari ini saya tidak memberikan tugas dulu, tapi kalian latih membuat yang tadi animasi Instagramnya. Kalian latih supaya di pertemuan berikutnya kita sudah belajar mengenai speed graph ya. Mengenai speed graph, jadi mengatur kecepatan pada video, pada motion untuk pertemuan berikutnya. Sudah banyak yang kalian dapatkan hari ini? Sudah banyak belum? Atau perlu ditambah lagi? Sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Sudah, Pak. Cukup. Cukup atau ditambahin lagi? Cukup, Pak. Udah pusing ya? Sudah pusing ya? Tapi ngerti kan ya? Tapi ngerti kan ya? Paham kok, Pak. Paham. Oke. Kira-kira dari saya itu saja. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sebelum UTS ya. Minggu depan terakhir pertemuan minggu depan ya. Kemudian UTS ya. Sudah, Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi sampai ketemu lagi nanti.